Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Toha Maksud Arba'i, Sarjana Pendidikan Islam, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kemampuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan juga kita doakan orang tua kita supaya dimudahkan dalam mencari rezekinya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan mari kita buka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan yang ketiga kita akan melanjutkan materi bab yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 tentang perintah berpikir kritis. Harapannya anak-anak sekalian sudah bisa menangkap materi yang Bapak sampaikan, sehingga bisa kita lanjutkan ke materi yang kedua ini, yaitu meraih berkah dengan berbuat ihsan. Ini untuk intronya. Sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, membaca Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang ketiga, menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Anak sekalian, berikut Bapak sampaikan Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita tadarusi bersama Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Anak sekalian, sudah kalian dengar bersama-sama tadi Bapak melantunkan Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Ada baiknya kita ulangi sekali lagi, harapannya anak sekalian bisa mengikuti dengan baik. Mari kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, sudah kita tadarusi bersama dan sudah kita bacakan terjemah daripada Quran Surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas Quran Surat Luqman ayat 13-14, sedangkan Quran Surah Al-Baqarah yang tadinya Bapak sampaikan di awal, Al-Baqarah 83, bisa Ananda baca sendiri di rumah dikarenakan waktu yang amat singkat. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bab ihsan. Mungkin kata ihsan ini terdengar asing di telinga kalian semuanya. Apa sih ihsan? Ma huwal ihsan? Kalau Ananda sudah membaca dari referensi buku yang Bapak unggah di Google Classroom, mestinya sudah tahu apa itu ihsan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu adalah ihsan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ihsan menurut Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat ibadahmu atau perbuatanmu. Baik. Itu adalah berikut Bapak sampaikan hadis yang Bapak maksud tadi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, kita bisa ambil sebuah pengertian daripada ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Dan jika kita tidak mampu membayangkan melihatnya, maka bayangkan saja bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Maka dengan kata lain, ihsan ini adalah berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Ya, berbuat baik dari segala aspek, baik itu aspek syariat maupun aspek muamalah. Syariat itu adalah segala sesuatu yang mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya atau dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan muamalah, segala sesuatu yang mengatur antara sesama makhluk. Maka di dalam kedua aspek ini kita bisa menerapkan perilaku ihsan, yaitu berbuat baik. Ibarat kata kita memaksimalkan dalam berbuat baik. Contohnya begini, sholat. Bagaimana ihsan dalam sholat? Maka kita disuruh menyembah kepada Allah, beribadah semampu kita, semaksimal kita, sekhusyuk yang bisa kita lakukan.
Berarti di situ ada proses dalam berbuat ihsan. Jangan sampai kita sholat kemudian masih terbayang-bayang dengan pekerjaan atau urusan-urusan duniawi. Maka tidak ada ihsan di dalam sholat itu. Kemudian dalam aspek muamalah, contohnya gimana? Aspek muamalah itu berarti dalam kita hubungannya antara sesama makhluk, maka dalam bertamu misalkan ya ke rumah teman misalkan, ya kita harus pakai sopan santun. Ya, assalamualaikum maksimal 3 kali. Ya, ketuk pintu boleh. Kalau diizinkan masuk ya kita masuk, kalau tidak ya jangan masuk dulu. Itu berarti kita sudah berbuat ihsan, berbuat baik di dalam muamalah. Dan juga salah satu di antara aspek muamalahnya, subnya adalah jual beli. Kalau kita berbuat ihsan dalam jual beli, maka seharusnya tidak ada penipuan. Misalkan kita jual HP, kita bilangnya ini full set, ini tidak ada cacatnya dan lain sebagainya. Ternyata ketika COD sudah dibeli, ketika sampai rumah dilihat, loh kok ada titik kecil di layar. Wah, ini berarti kita sudah tidak mampu untuk melaksanakan ihsan dalam jual beli. Paham ya? Kemudian apa sih balasan dari kebaikan itu atau perbuatan ihsan itu? Maka dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60 Allah berfirman, balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Kalau Anda pernah berbuat baik kepada orang lain, maka setidaknya suatu saat Anda akan mendapatkan kebaikan pula. Gak usah ragu itu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Insyaallah. Terus kemudian mengapa referensi yang Bapak sampaikan di awal tadi adalah Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Maka dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini kita diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baiknya gimana? Dengan tidak menyekutukan Allah, itu sudah termasuk berbuat baik. Dan berbuat baik ini adalah ihsan. Kalau orang zalim kepada Allah berarti dia tidak melaksanakan ihsan. Dan kemudian Allah juga berwasiat dalam Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik, ihsan lagi kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Caranya gimana? Ya mengabdi, taat, patuh selama orang tua itu memerintahkan kepada kebaikan. Kalau orang tua memerintahkan kepada keburukan, ya nggak usah dituruti, tapi justru akan ingatkan bahwa perbuatan itu tidak baik. Baik, kita lanjutkan sampai di mana tadi? Sampai di sini ya. Kemudian, nah ini Bapak sampaikan videonya, nanti bisa Ananda simak, bisa mengambil atau bisa diambil hikmah ya nanti ya, pelajaran apa yang terkandung dalam video berikut ini.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
จะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต Ya, jadi sudah kita saksikan bersama bahwa video tadi mengandung perintah untuk berbuat ihsan. Meskipun tadi videonya itu bukan dari umat Islam ya. Itu kan salah satu iklan. Kalian bisa searching sendiri di YouTube iklan dari Thailand gitu. Tapi bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kalau orang lain, orang yang non-muslim pun bisa punya kemampuan untuk berbuat kebaikan, kenapa kita selaku Muslim tidak bisa? Tentu saja bisa. Bahkan tidak hanya kepada sesama manusia, juga sesama makhluk yang lain selain manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Hewan pun suka kalau kita itu berbuat baik. Gitu. Jadi kesimpulan itulah yang kemudian ingin Bapak sampaikan kepada kalian semuanya, sehingga Bapak berharap anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah pelajaran, syukur-syukur bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu bisawab. Untuk segala kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya ke sekolah ataupun lewat aplikasi chat atau Zoom atau Google Meet. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.